Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani dari kelas SP 4.1. Di sini saya akan membuat tutorial tentang halaman web media sosial menggunakan WCS. Nah, ini adalah hasil yang saya coding tadi. Gimana caranya agar bisa tampilannya seperti ini? Kita masuk ke Visual Code. Nah, untuk memanggil library WCS, di sini saya mempunyai 3 script. Nah, 3 script ini. Apa fungsinya 3 script ini? Fungsinya tadi untuk pemanggil WCS. Kemudian di body, di tag body, di sini saya juga menuliskan script tipe sama dengan text/bubble. Nah, ini fungsinya itu untuk memanggil komponen-komponen yang ada di WCS di sini. Kemudian di sini ada kelas aplikasi sosmed. Nah, aplikasi sosmed ini yang disebut komponen di dalam React, dan di dalam kelas ini jika di render pasti membutuhkan ID. Jadi kelas aplikasi sosmed ini jika di render dia akan membutuhkan ID. Nah, ini ID. Div ID sama dengan sosmed. Kemudian di dalam kelas aplikasi sosmed ini terdapat konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah metode atau metode pertama kali dijalankan. Nah, di dalam konstruktor ini terdapat state, status, dan text. Ini adalah variabel atau sebagai array yang berguna untuk menyimpan banyak data serta teks sebagai variabel. Kemudian terdapat handle change. Handle change ini sebagai function. Keduanya mempunyai perbedaan, atau handle change ini bedanya dengan konstruktor. Konstruktor ini sebagai bawaan, kemudian handle change ini sebagai function. Bedanya dengan konstruktor ini ialah konstruktor ini adalah bawahan, sedangkan handle change ini kita itu membuatnya sendiri. Nah, kemudian fungsi dari ini menyimpan status yang diinputkan dalam variabel. Fungsi kelas ini adalah untuk menyimpan status yang diinputkan di dalam variabel. Nah, itu semua. Kemudian kita ke handle submit. Handle submit ini juga sebagai function, tapi memiliki fungsi yang berbeda, yaitu untuk mencegah input otomatis pada HTML. Kemudian di dalam handle submit ini terdapat let status baru. Let status baru ini sebagai variabel
untuk menyimpan teks ke status bar. Kita buka di Chrome. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan lagi ke Visual Code. Kemudian kita ke text disk. Text disk ini untuk mengambil teks dari state. Kemudian sedangkan ID text disk ini gunanya untuk mengambil teks dari state. Teks dari state. Kemudian di ID date untuk mengambil tanggal di hari ini. Kemudian let status baru untuk memasukkan variabel status baru ke dalam box status. Kemudian di sini saya mempunyai render. Nah, ini render. Render ini fungsinya, saya blok semua. Render ini fungsinya itu untuk menampilkan tampilan dari halaman web yang kita lihat. Nah, ini fungsinya itu untuk menampilkan tampilan dari halaman web yang kita lihat. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita ke Visual Code lagi. Lalu saya buat kotak baru yang bersifar. Kita ke bawah. Di sini saya membuat kotak baru yang bersifar, yaitu ada var mount, var mydate, var date. Nah, semua ini fungsinya itu untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini saya juga mempunyai render. Render ini untuk menampilkan status yang disimpan beserta tanggal. Nah, contohnya saya buka Google Chrome. Di sini saya membuat status. Apa kabar? Kita posting. Nah, render yang tadi itu kan fungsinya untuk menampilkan status yang disimpan beserta tanggalnya. Di dalam status yang saya buat tadi itu apa kabar? Di sini ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya saya di sini mempunyai kelas komentar. Kelas komentar ini untuk menampung input data komentar. Nah, gunanya konstruktor ini tadi sama seperti yang di awal tadi, ke aplikasi sosmed. Nah, kita sini handle change ini tadi fungsinya itu untuk komentar baru yang diinputkan. Nah, kemudian
ini handle submit ini tadi fungsinya sama seperti yang di atas sini tadi. Oke. Kemudian kita di kelas komentar. Di kelas komentar ini ada let komen baru. Let komen baru ini untuk menyimpan teks komentar di dalam kolom komentar baru. Nah, kemudian di sini ada di set state. Di bawah let komen baru ini ada di state. Nah, ini gunanya itu untuk menyimpan input data ke dalam stat comment. Kemudian di sini di set state itu gunanya untuk menyimpan input data ke dalam stat comment baru. Kemudian di sini saya mempunyai render. Render itu tadi fungsinya sama untuk menampilkan, tapi yang tadi itu kan untuk menampilkan status yang disimpan kan tanggal. Nah, untuk render yang ini dia ini untuk menampilkan box komentar atau menunjukkan komentar. Box komentar. Nah, dia menampilkan box komentar di sini. Maaf, saya agak lupa. Kemudian di kelas komen, di sini saya mempunyai kelas komen. Kelas komen ini fungsinya untuk tanggal, bulan, tahun dalam komentar. Berarti di dalam komentar ini, nah, saya akan mengomentari status ini. Apa kabar? Kabarku baik. Bagaimana kabarmu? Nah, kemudian kita balas. Nah, ini tadi yang di kelas komen untuk menampilkan tanggal, bulan, tahun dalam komentar. Nah, ini dia menampilkan bulan, tahun, dan komentar. Oke. Kemudian di sini saya juga punya render. Tapi render selanjutnya ini untuk menampilkan isi komentar. Setelah itu, bawah lagi. Di sini saya mempunyai kelas. Saya mempunyai kelas pencet like. Saya mempunyai kelas pencet like. Nah, setelah itu, apa fungsi dari kelas pencet like ini? Fungsinya itu untuk menampilkan ikon like dan fungsi like. Seperti yang dikerun tadi. Fungsinya itu untuk menampilkan like dan fungsi like. Berarti di dalam status dia akan muncul like. Nah, like dan like. Oke. Nah, di kelas like ini kelas like kita kelas like komen
untuk menampilkan like pada kolom komen. Ya, ini tadi fungsinya sama. Render untuk menampilkan tampilan keseluruhan pada program. Nah, yang terakhir, text.dom.render application sosmed document.getElement by ID. Dokumen getElement by ID ini untuk menampilkan keseluruhan pada program. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.